Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Nah, sebelum Ustaz mulai, Ustaz harap masing-masing dari antum doa dulu ya. Nah, semoga apa yang antum pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan belajarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, udah hadir semua ya? Masih ada yang belum online? Saya tunggu dulu. Nah, baik. Kaifa halukum ya syabab? Bi khair? Bi khair. Nah, Masya Allah. Nah, senang sekali rasanya bertemu kembali walaupun dalam keadaan seperti ini ya. Alhamdulillah ya. Kembali melihat wajah-wajah antum walaupun secara tidak langsung. Nah, sehat semua ya, insyaallah. Nah, alhamdulillah. Nah, masih semangat ya belajar walaupun dalam keadaan seperti ini? Masih. Nah. Alhamdulillah ya, sekarang antum berada di tahun kedua ya, kelas 2 SMP ya. Dan insyaallah seperti tahun sebelumnya, di tahun ini insyaallah Ustaz akan ngajar antum pelajaran apa? Akhlak. Nah, pelajaran akhlak. Baik. Nah, insyaallah hari ini kita belum masuk ke dalam buku ya, tapi saya pengen menjelaskan sedikit suatu hal yang penting ya, penting antum sebelum memulai segala aktivitas. Jadi sebelumnya Ustaz mau tanya ya, hal yang paling penting yang harus antum lakukan sebelum memulai sebuah amalan itu apa? Bismillah. Nah, bismillah, doa. Nah, yang paling penting supaya amalan yang antum lakukan itu diterima. Bismillah. Tentang apa? Ikhlas. Nah, ikhlas. Ya, jadi Ustaz insyaallah hari ini kita nggak langsung masuk materi ya, cuman saya pengen jelasin dulu ya, pemanasan lah ibaratnya tuh. Tapi ini suatu hal yang penting ya, sangat-sangat penting. Baik, ikhlas. Ma ma'nal ikhlas? Apa artinya ikhlas? Ikhlas. Coba saya mau tanya. Fabian. Niat dalam tanpa meminta imbalan. Nah, Tidak mengharapkan imbalan. Tidak mengharapkan imbalan. Baik. Siapkan buku tulisnya ya, seperti biasa, buku tulis sama pulpen. Ya. Buku tulis sama pulpen. Saya pengen jelaskan, tapi insya Allah saya tulis pakai bahasa Arab ya, biar antum terbiasa. Nah. Udah siap semuanya, buku sama pulpennya, buku tulis sama pulpen. Baik. Siap? Seperti biasa, an-nuqtah al-ula. Poin yang pertama, uktubu.
Ta'rif al-ikhlas. Apa artinya ta'rif? Nah, jadi antum tulis ya. Nanti tulisannya jangan terlalu rapat-rapat ya. Dikasih jarak supaya nanti di atasnya antum kasih arti ya. Langsung di situnya. Ya. Langsung di sananya antum kasih. Kayak misalkan di sini ya. Antum nggak tahu artinya ta'rif, tulis pengertian. Ya, tulis di atasnya pengertian. Al-ikhlas ya. Ta'riful ikhlas. Ta'rif al-ikhlas. Ingat ya, dikasih jarak supaya antum bisa tulis artinya nanti di atasnya. Nah, ta'riful ikhlas. Pengertian ikhlas. Nah, lughatan. Apa artinya lughah? Nah, bahasa. Lughatan, bahasa. Maksudnya apa? Pengertian ikhlas secara bahasa. Jadi, aslinya apa? Arti dari ikhlas. Tulis. Sofa wazala anhu syaubahu. Sofa wazala anhu syaubahu. Nah, yang nggak tahu artinya sofa, tulis bersih. Sofa bersih. Wazala menghilangkan. Zala menghilangkan atau hilang ya. Hilang. Sofa bersih, wazala hilang darinya. Tulis syaubahu, kotoran. Nah, jadi secara bahasa ikhlas itu artinya bersih, ya, bersih dan hilang darinya kotoran, ya, tidak ada noda di dalam hal tersebut, bersih, ya. Jadi apa tadi? Ta'riful ikhlas lughatan sofa wazala anhu syaubahu, ya, sambil dibaca ya, antum tulis sambil dibaca. Sofa wazala anhu syaubahu, bersih ya. Jadi secara bahasa ikhlas itu artinya bersih. Nah, itu intinya. Sofa, bersih. Kemudian syar'an. Syar'an, apa artinya syar'an? Secara syariat. Ya, pengertian ikhlas di dalam syariat itu apa? Tulis ayyuridal abdu. Ingat ya, nulisnya dikasih jarak biar ada ruang untuk nulis artinya. Ayyuridal abdu bi'amalihi. Tulis dulu ya. Ayyuridal abdu bi'amalihi at-taqarrub
Nah, tulis. Nah, jelas ya. Ayyuridal abdu bi'amalihi at-taqarruba ilallahi ta'ala. Yurid, apa artinya yurid? Aroda yuridu. Nah, ingin ya. Al-abdu, apa artinya al-abdu? Nah, hamba ya. Seorang hamba ingin bi amalihi, apa artinya bi? Dengan. Nah, dengan amalannya, dengan amalan yang dia lakukan, apa yang dia inginkan dari amalan yang dia lakukan? At-taqarrub, mendekatkan. Nah, mumtaz. Mendekatkan diri kepada Allah, ya. Jadi yang namanya ikhlas itu adalah keinginan seseorang, ya. Seorang hamba itu ingin dari amal yang dia lakukan supaya amalan tadi apa? Mendekatkan dia kepada Allah. Nah, ini yang dinamakan ikhlas. Coba antum baca ayyuridal abdu. Ayyuridal abdu. Ayyuridal abdu Bi'amalihi. Bi'amalihi. At-taqarruba ilallahi ta'ala. Ilallahi ta'ala. Seorang hamba ingin dari amalan yang dia lakukan mendekatkan diri kepada Allah, at-taqarrub ilallahi ta'ala. Jadi intinya ikhlas itu adalah sebuah niat di dalam hati, ya. Ketika dia ingin beramal, amalan ini dia tujukan agar apa? Mendekatkan dia kepada Allah. Nah, paham ya? Nah. Baik. Apa hukumnya ikhlas? Wajib. Nah, kemudian apa dalilnya? innamal a'malu binniyat. Naam, innamal a'malu binniyat. Naam. Kemudian secara spesifik apa lagi? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi poin yang kedua itu dalil ikhlas, ya. Antum sebelumnya kan udah belajar ya tentang ikhlas. Jadi ini dalilnya. Kalau tadi antum tahu pengertiannya, sekarang dalilnya ikhlas. Nah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan, yaitu manusia itu diperintahkan illa, kecuali apa? Liya'budu. Apa artinya liya'budu? Untuk beribadah. Beribadah, menyembah, liya'budullah. Beribadah, menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, secara ikhlas. Jadi mereka menyembah Allah agar apa? Mendekatkan diri kepada
Allah. Nah, kemudian dalil yang kedua, insya Allah dua aja ya. Nah, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah mukhlishan. Apa artinya? Dengan ikhlas. Nah, dengan ikhlas. Nah, ya, sampai sini paham semua? 2 poin. Nah, nanti kalau yang kurang jelas nanti dilihat lagi ya videonya. Yang pertama ta'riful ikhlas, pengertian ikhlas. Paham semua ya? Lughatan sofa, bersih. Ya. Syar'an, secara syariat, di dalam syariat pengertian ikhlas itu ayyuridal abdu bi'amalihi at-taqarruba ilallahi ta'ala. Seorang hamba ingin dengan amalan yang dia lakukan mendekatkan diri kepada Allah. Maaf. Kemudian yang kedua dalilnya. Dalil diperintahkannya ikhlas, yaitu ini ya, 2 ayat ini. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud din. Kemudian yang kedua, fa'budillaha mukhlishan lahud din. Nah. Udah ditulis semuanya? Belum, Zat. Belum ya? Belum. Nah, Ada. tulis aja dulu. Zat. Zat itu Pak Buddha apa itu, Zat? Kenapa? Yang Pak Budillah apa itu? Mukhlishan. Mukhlishan. Nah, mukhlishan lahud din. Baik, sampai sini. Sembari nunggu teman-temannya nulis, ada yang mau ditanyakan? Yang kedua itu apa tulisannya? Apa? Ma'abudullah. Dalil yang kedua, Ustaz. Dalil yang kedua. Yang mana? Dalil yang kedua. Dalil yang kedua. Fa'budillah. Maka sembahlah Allah. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Nah, khalas katabtum? Tuh. Nah, Katabti. Dilatih ya, supaya tangannya terbiasa nulis. Udah. Nah, set hapus ya. Set hapus. Yang belum nulis nanti insya Allah antum lihat di videonya.
Kemudian an-nuqtah as-salisah. Poin yang ke-3. Ahammiyatu al-ikhlas. Ahammiyatul ikhlas. Apa artinya ahammiyah? Muhimun, apa artinya muhim? Muhimun itu artinya penting, ya. Ahammiyah itu pentingnya atau keutamaan. Pentingnya atau keutamaan. 6. Ikhlas, apa keutamaannya, siapa yang tahu? Coba. Coba Fidran Nur. Kira-kira apa keutamaan dari ikhlas? Apa? Naam, disukai Allah, benar. Cuman seperti yang Ustaz jelaskan tadi, ketika kita ingin beramal, maka ikhlas ini menjadikan amalan kita apa? Naam, diterima. Jadi keutamaan yang pertama adalah ikhlas itu merupakan salah satu syarat diterimanya amalan. Nah, jadi al-ikhlas syartun. Apa artinya syartun? Naam, syarat. Min syuruti. Syurut apa artinya? Jamak dari syarat. Syarat dari syarat-syarat qabuli al-amal. Nah, qabul itu diterima. Syartun syarat. Kalau syurut syarat-syarat jamaknya. Nah, al-ikhlas ikhlas itu merupakan syarat dari syarat-syaratnya diterimanya amal ibadah. Jadi itu keutamaannya, ya. Dan itu yang terpenting dari amalan yang kita lakukan. Kita ingin agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya hadis an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadisnya yang biasa antum hafalkan? Naam, innamal a'malu binniyat. Itu awalannya, ya. Di akhirannya itu ada kan, ya. Hadisnya kan panjang, ya. Sesungguhnya semua amalan itu berdasarkan niat, ya. Barang siapa yang niatnya dunia, maka dia akan mendapatkan dunia. Nah, barang siapa yang niatnya ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka amalan dia akan diterima sehingga dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyati. Ya. Jadi amalan apapun tergantung kepada niat, ya. Dan ikhlas tadi, niatnya bagaimana kalau ikhlas? Orang yang ikhlas niatnya agar amalan dia mendekatkan dia kepada Allah. Nah,
Khalas? Nah, ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya amalan. Syarat yang lainnya apa? Siapa yang tahu? Mengikuti tuntunan Tiba. Naam. Mumtaz. Mengikuti mutaba'atu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. mengikuti apa yang diajarin Nabi. Mengikuti ajaran Nabi. Tuntunan Nabi. Nah, mumtaz. Kemudian tulis lagi dalil di bawahnya. Faman kana yarju tubuh faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan Nah, saya bacakan. Faman kana yarju. Faman kana yarju. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Nah, saya ulangi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman, barang siapa, kana yarju, berharap, liqa'a, bertemu, Rabbihi, dengan apa? Tuhan, dengan Tuhannya. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka apa? Falya'mal amalan salihan. Amal saleh. Maksudnya apa? Ya. Nah, falya'mal amalan salihan, melakukan amal soleh. Bagaimana amalan soleh itu? Ya, amalan yang sesuai dengan perintah Rasulullah. Ittiba itu mengikuti Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yusyrik, dan tidak menyekutukan Tuhannya di dalam ibadah. Nah, udah ditulis? Baik. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaknya dia apa? Falyamal amalan salihan, maka hendaknya dia melakukan amal soleh, beramal soleh. Apa maksud dari amalan yang soleh? Adalah amalan yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang kedua? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan ibadah yang dia lakukan kepada Tuhannya kepada selain Allah. Ya, tidak menyekutukan maksudnya apa? Dia ikhlas di dalam beribadah hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini dalil dari mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ikhlas. Nah, udah ditulis semuanya? Liqa'a, bertemu. Bertemu ya. Liqa'a rabbih, berjumpa, bertemu dengan Tuhannya. Baik, tulis dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan karena tulisannya nggak jelas, silahkan ya. Atau misalkan masih kurang paham, tanyakan aja. Nah, udah ditulis semuanya? Kalau ada yang belum, nah, insya Allah sudah ya. Nah, saya hapus ya. Baik. Tadi poin yang keberapa? Nah. Tadi yang ketiga. Sekarang an-nuqtah kam? Ar-rabi'ah. Ar-rabi'ah. Poin yang keempat. Rabi'ah. Naam. Uktubu yufsidu ikhlas al-abdi
bi'amalihi salasata umurin. Nah, yufsidu ikhlasal abdi bi amalihi salah satu umurin. Yufsidu artinya merusak. Ya. Yufsidu merusak. Ikhlaso di sini fathah. Ya. Berarti ini bukan fa'il. Kan tetapi ini objeknya. Jadi hal-hal yang merusak ikhlasnya seorang hamba dengan amalannya itu ada salah satu umurin. Ada 3 hal yang bisa merusak ikhlasnya seorang hamba dengan amalan yang dia lakukan. Nah, uktubu yufsidu ikhlasal abdi bi amalihi salah satu umurin. Yufsidu merusak ikhlasnya seorang hamba 3 hal. Maksudnya apa? Ada 3 hal yang bisa merusak ikhlasnya seorang hamba. Nah, yang pertama, ar-riya'u. Apa? Ar-riya. Apa artinya ar-riya? Riya. Pengertian dari riya adalah secara singkat izharu al-amal wal ibadah linnasi. Izharul amali wal ibadah linnas. Apa artinya izhar? Kalau di dalam ilmu tajwid, izhar apa artinya? Jelas. Jadi izhar itu jelas atau menampakkan. Amalan. Sehingga amalannya itu jelas dan terlihat oleh orang lain. Izharul amali wal ibadah, menampakkan amal dan ibadah linnasi, kepada manusia, ya, agar dilihat oleh manusia. Itu pengertian dari ar-riya. Coba baca ya yang udah nulis. Izharul amali wal ibadati linnasi. Apa tadi artinya izhar? Menampakkan. Menampakkan. Al-amal, amalan. Wal ibadah, dan ibadah. Linnasi, kepada manusia. Jadi yang namanya riya itu adalah izharul amal, menampakkan amalan, wal ibadah, dan ibadah, linnasi, kepada manusia. Nah, dan ini adalah hal pertama yang bisa apa? Merusak ikhlas. Naam, hal pertama yang bisa merusak ikhlas yaitu adalah ar-riya. Jadi ketika kita tahu
bahwasanya riya itu bisa merusak keikhlasan seorang hamba, maka kita akan menjauhinya, ya. Jadi kita tahu hal-hal yang merusak sehingga kita bisa menjauhi hal tersebut, sehingga kita bisa ikhlas di dalam beramal dan beribadah. Taib. As-tsani as-sum'ah. Apa? As-sum'ah. As-sum'atu. Apa artinya as-sum'ah? Dari kata sami'a yasma'u. Ingin didengar. Nah. Sami'a yasma'u artinya mendengar. Kalau sum'ah itu ingin didengar, ya. Pengertiannya ikhbarun nas. Ikhbarun nasi. Wa tahditsuhum bi ibadati al-insan. Ikhbar, apa artinya ikhbar? Akhbara yukhbiru. Memberitahu. Nah, memberitahu atau mengkhabarkan. Mengkhabarkan. Ya, memberitahu manusia, wa tahditsuhum, dan mengajak mereka berbicara tentang ibadah manusia. Ya, jadi kalau yang tadi menampakkan dengan amalannya, ya, walaupun dia tidak ngomong tapi dia sengaja ke hadapan orang lain, ya, kemudian dia melakukan sebuah ibadah dengan niatan agar orang tadi melihat, itu namanya riya. Kalau as-sum'ah itu ikhbar, dia berbicara tentang ibadah yang dia lakukan. Ya, misalkan dia berbicara kepada temannya, tadi malam saya melakukan sholat isya misalkan, dengan niat dan tujuan agar dipuji oleh orang lain, ya. Maka ini adalah hal yang kedua yang bisa merusak ikhlasnya seorang hamba. Akan tetapi, ya, kita lihat, ya, niat, ya, bisa jadi ya, mengkhabarkan manusia dengan sebuah ibadah, bisa jadi niatnya tidak untuk dipuji, ya, bisa jadi niatnya untuk memberitahu dan mengajarkan, ya. Jadi itu tergantung kepada niat, ya. Innamal a'malu binniyat. Kemudian juga menampakkan sebuah amalan, misalkan orang tua menampakkan sebuah amalan kepada anaknya dengan tujuan anaknya bisa mencontoh. Ini tidak termasuk ke dalam hal yang bisa merusak keikhlasan, ya. Jadi dia niatnya tetap ingin mendekatkan diri kepada Allah, kan, tetapi dia menunjukkan amalan tadi supaya dicontoh, nah, tetap di dalamnya agar dekat kepada Allah, ya. Jadi ini tergantung kepada niat, ya. Baik, paham semuanya? Nah, kemudian as-salis, yang ketiga. Fi'lul ibadah atau al-amal as-salih min ajli
maslahatin dunyawiyah. Nah, Ustaz bacakan fi'lul ibadati. Fi'il, apa artinya fi'il? Melakukan. Fa'ala yaf'ilu, melakukan. Fi'lu masdarnya, melakukan ibadah, sebuah ibadah, atau al-amal as-salih. Fi'lul ibadati awil amalis salihi, ya, melakukan sebuah ibadah atau amalan saleh min ajli, dengan tujuan, ya. Min ajli itu artinya dengan tujuan. Dengan tujuan untuk mendapatkan maslahatin dunyawiyah, maslahat dunia. Dengan tujuan mendapatkan maslahat dunia. Nah, ini hal yang ketiga yang bisa merusak ikhlasnya seorang hamba. Ya. Alas, tulis dulu. Fi'lul ibadah, fi'lu al-ibadah al-amalis salih min ajli maslahatin dunyawiyah. Ya. Melakukan sebuah ibadah atau amal saleh untuk mendapatkan maslahat dunia. Misalkan contoh, ya, melakukan sebuah amalan, ya, misalkan apa? Membantu orang lain, itu termasuk dalam amal soleh. Membantu orang lain, misalkan dengan niat dan tujuan supaya orang lain tadi apa? Membantu kita, ya. Ini termasuk hal-hal yang bisa merusak ikhlasnya seorang hamba, ya. Tujuannya adalah maslahat dunia, ya. Tujuannya adalah maslahat dunia. Misalkan lagi seseorang, ya, melakukan sholat, ya, melaksanakan sholat dengan tujuan agar tidak dihukum, misalkan tidak dihukum oleh manusia, maksudnya, ya. Misalkan antum berada misalkan di pondok, ya. Kalau misalkan nggak sholat, dihukum. Nah, kemudian sholat dengan tujuan supaya tidak dihukum, ya. Maka ini bisa merusak, ya. Bisa merusak. Adapun kalau misalkan antum kita ingin melatih seorang anak kecil, maka tidak mengapa kita ajarkan dulu, ya, supaya dia misalkan bersemangat misalkan untuk sholat. Nanti dia akan belajar masalah ikhlas, sehingga nanti lama-kelamaan dia melakukan sebuah ibadah itu dengan niatan ikhlas, karena dia tahu kalau misalkan mengerjakan amal soleh ataupun ibadah dengan tujuan maslahat dunia, maka itu akan bisa merusak keikhlasan dia dalam beribadah atau beramal soleh. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk tahu, ya, apa saja hal-hal yang bisa merusak, ya, bisa merusak keikhlasan seorang hamba, sehingga kita bisa lebih untuk ikhlas lagi di dalam beribadah, ya.
Paham semuanya? Fahimtum? Allah. Fahimna. Insyaallah Nah. fahimna. Baik, tas. Fahim tuh. Jadi Ustaz jelaskan lagi ya. Ustaz ulangi. Yufsidu ikhlasal abdi bi amalihi. Ya. Akan merusak ikhlasnya seorang hamba dengan amalan yang dia lakukan salah satu umurin. 3 hal. Nah, jadi ada 3 hal yang bisa merusak keikhlasan seseorang di dalam beramal. Yang pertama, apa? Ar-riya. Apa artinya riya? Baca semuanya. Izharu al-amal wal ibadati linnasi. linnasi. Muntas. Izharu menampakkan al-amal, amalan, wal ibadah dan ibadah linnasi untuk manusia, itu riya. Ya. Dan riya bisa merusak ikhlasnya seorang hamba. Kemudian as-sum'ah. Baca semuanya, apa itu as-sum'ah? Ikhbarun nas. Ikhbarun nasi nasi wa tahditsuhum bi ibadati Mumtaz. Wa tahditsuhum bi ibadatil insan. Ya, mengkhabarkan manusia dan memberitahu mereka, ya, berbicara kepada manusia dengan sebuah amalan ibadah yang dia lakukan dengan niatan agar didengar dan dipuji. Nah, yang terakhir, fi'lul ibadati awil amalis salih min ajli maslahatin dunyawiyah nih. Ya. Untuk mendapatkan maslahat dunia. Ya. tujuannya untuk dunia. Jadi beramal soleh atau beribadah untuk mendapatkan maslahat dunia. Nah, orang yang beramal untuk mendapatkan maslahat dunia, maka dia disebut orang yang kurang ikhlas, karena hal tersebut bisa merusak ikhlasnya seorang hamba. Ya, jadi dengan kita mengetahui 3 hal ini, maka kita bisa menjauhinya sehingga ikhlas kita itu benar-benar ikhlas. Nah, jadi kita menjauhi yang namanya riya, berusaha sekuat tenaga untuk ya menampakkan amalan kita ya. Kita misalkan takut nih kalau misalkan amalan kita ditampakkan, maka orang akan memuji kita sehingga kita tidak menjadi ikhlas. Maka kita akan menjauhi yang namanya riya. Kemudian as-sum'ah, ya, berusaha untuk menyembunyikan amal ibadah yang kita lakukan sehingga kita tidak menceritakan kepada orang lain kalau misalkan tidak ada tujuan atau maksud tertentu dari mengkhabarkan tadi ya. Kalau misalkan mengkhabarkan tadi untuk memberikan pelajaran, maka itu tidak mengapa. Taib yang ketiga adalah beramal untuk mendapatkan apa, baca, min ajli maslahatin dunyawiyah. Nah, min ajli untuk mendapatkan maslahat dunia. Nah, taib, fahim tum? Fahimna. Nah, sampai sini paham ya? Fahimna. Taib. Nah, hal fi soal, ada yang mau tanya? Jelas ya? Tulisannya jelas? Jelas. Nah, baik. Yang ketinggalan nulisnya nanti bisa ditulis ya di videonya. Baik. Nah, 5 menit lagi waktunya habis ya. Mungkin sampai di sini materi hari ini ya. Ustaz ulangi lagi ringkasannya dari awal. An-nuqtah al-ula madza? Apa? Poin yang pertama apa? Ta'riful ikhlas. Taib. Ta'riful ikhlas. Naam. Taib. Coba Ridho. Apa ta'riful ikhlas lughatan?
Sofa was Naam. Sofa, ya, bersih. Naam. Bersih dan hilang darinya kotoran, ya. Hilang kotoran darinya. Nah, secara bahasa artinya bersih. Kemudian secara syara'an, secara syariat, apa? an Coba. yuridul abdu bi'amalihi at-taqarruba Nah. ila Allah Ta'ala. Nah, ayyuridal abdu bi'amalihi at-taqarruba ilallahi ta'ala. Ayyurida, ingin al-abdu seorang hamba bi'amalihi dengan amalannya mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang dinamakan dengan ikhlas. Taib. An-nuqtah as-saniyah. Al-adillah alal ikhlas. Coba sebutkan satu. Wa ma umiru illa Mumtaz. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mumtaz. Selanjutnya an-nuqtah as-salisah. Apa? An-nuqtah as-salisah? Ahamiyatul ikhlas. Apa kepentingnya ikhlas, ya. Keutamaan dari ikhlas apa tadi? Syartun liqabuli al-amal. Syartun min syuruti qabulil amal. Syarat dari syarat-syarat diterimanya amalan. Yang terakhir ini ya, 3 hal yang bisa merusak ikhlasnya seorang hamba. Paham semua ya? Yang pertama ar-riya, yang kedua as-sum'ah, yang ketiga beramal min ajli maslahatin dunyawiyah. Nah, karena dengan tujuan mendapatkan maslahat dunia. Nah, insyaallah paham semua ya? Nah, jadi Ustaz harap apa yang antum pelajari hari ini antum praktekkan di dalam semua amal ibadah yang antum lakukan, termasuk apa yang antum lakukan sekarang apa? Belajar. Ya, jadi tanamkan di dalam hati keikhlasan di dalam belajar dengan tujuan apa tadi? Supaya ikhlas tadi apa? Dengan tujuan apa? At-taqarrub ilallahi ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya, maka praktekkan apa yang antum pelajari, ya. Karena itu inti dari pelajaran kita, ya, yaitu mempraktekkan apa yang kita pelajari, ya, dari pelajaran akhlak ini. Baik. Sampai di sini, Ustaz. Mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun tulisan yang kurang jelas, ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kedepannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.